adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang rumus trigonometri sudut rangkap yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Rumus trigonometri sudut rangkap yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus dari sin 2A, di mana sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, untuk pembuktiannya coba kita lihat di sini ada sin 2A, di mana sin 2A itu bisa kita tuliskan sebagai sin dari A plus A. Nah, kemudian kita ingat kembali trigonometri untuk jumlah dua sudut, di mana sin A plus B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sehingga sin A ditambah A ini akan sama dengan sin A dikalikan dengan cos A ditambah cos A dikalikan dengan sin A. Oke, sin A dikali cos A itu adalah cos A. Kemudian cos A dikalikan dengan sin A itu hasilnya juga sin A cos A. Nah, sehingga kita peroleh sin A cos A ditambah sin A cos A hasilnya adalah 2 sin A cos A. Nah, jadi terbukti ya bahwa sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Rumus trigonometri sudut rangkap yang kedua itu adalah rumus untuk cos 2A, di mana cos 2A ini mempunyai 3 rumusan. Yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, kemudian yang kedua, cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, sebenarnya ketiga rumusan ini sama aja ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuktikannya. Yang pertama, cos 2A ini bisa kita tuliskan sebagai cos dari A plus A. Nah, untuk menyelesaikannya perlu kita ingat kembali rumus trigonometri jumlah dua sudut, di mana cos A plus B itu dirumuskan sebagai cos A kali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Sehingga cos A ditambah A hasilnya adalah cos A dikalikan dengan cos A dikurangi sin A dikalikan dengan sin A. Cos A kali cos A itu adalah cos kuadrat A dikurangi dengan sin A kali sin A itu adalah sin kuadrat A. Nah, jadi rumusan yang pertama terbukti ya bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuktikan untuk rumusan yang kedua dari rumusan yang pertama. Di sini ada cos 2A. Tadi kan kita peroleh bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini coba kita tuliskan dulu. Nah, kemudian perlu kita ingat kembali identitas trigonometri bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A hasilnya sama dengan 1. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, sehingga cos kuadrat A di sini bisa kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat A, kemudian kita kurangkan lagi dengan sin kuadrat A. Hasilnya sama dengan 1, kemudian negatif sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A hasilnya adalah min 2 sin kuadrat A. Nah, sehingga rumusan yang kedua ini terbukti ya bahwa cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Selanjutnya kita akan mencoba membuktikan rumusan yang ketiga yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 dari rumusan yang pertama. Tadi kan kita peroleh cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sehingga ini akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi. Nah, sin kuadrat A ini akan kita ganti dari rumus identitas cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Maka kita peroleh sin kuadrat ini sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Sehingga ini akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi dengan 1 min cos kuadrat A, atau bisa kita tuliskan cos kuadrat A dikurangi 1 kemudian ditambah dengan cos kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah
2 cos kuadrat A, jadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, jadi terbukti ya untuk rumusan yang ketiga bahwa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Rumus trigonometri sudut rangkap yang akan kita bahas ketiga adalah rumus untuk tangan 2A, di mana tangan 2A itu sama dengan 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Nah, ini juga akan kita coba buktikan. Tangan 2A ini juga bisa kita tuliskan sebagai tangan A ditambah A. Kemudian perlu kita ingat kembali rumus trigonometri jumlah dua sudut untuk tangan, di mana tangan A plus B ini sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurangi tangan A kali tangan B. Sehingga tangan A ditambah A ini akan sama dengan tangan A ditambah tangan A per 1 dikurangi tangan A dikalikan dengan tangan A. Oke, untuk pembilangnya, tangan A tambah tangan A adalah 2 tangan A per 1 dikurangi tangan A kali tangan A ini sama dengan 1 dikurangi tangan A kali tangan A adalah tangan kuadrat A. Nah, jadi terbukti ya bahwa tangan 2A sama dengan 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Nah, semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Nah, perlu kita ingat kembali tadi rumus sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, sehingga dari soal ini yang bertindak sebagai A itu adalah 15 derajatnya. Sehingga 2 sin 15 derajat cos 15 derajat ini bisa kita tuliskan sebagai sin dari 2 dikalikan dengan A-nya, yaitu 15 derajat. Sama dengan sin dari 2 kali 15 derajat itu adalah 30 derajat. Ingat, nilai dari sin 30 derajat itu adalah setengah. Sehingga nilai dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat adalah setengah. Soal yang kedua, diketahui tangan A sama dengan 1/3 dengan A merupakan sudut lancip, kemudian tentukan nilai dari cos 2A. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu tangan A sama dengan 1/3. Nah, ingat bahwa tangan merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Sehingga 1 di sini sebagai sisi depan dan 3 sebagai sisi samping. Oke, dari sini bisa kita ilustrasikan ke dalam sebuah segitiga siku-siku dengan sudut A-nya di sini, kemudian sisi di depan sudut A di sini 1 dan sisi di samping sudut A di sini adalah 3. Nah, di sini sisi miringnya belum diketahui sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring akan sama dengan akar dari sisi samping kuadrat yaitu 3 kuadrat ditambah dengan sisi depan kuadrat yaitu 1 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan akar dari 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 1 kuadrat itu 1. Sama dengan akar 10. Nah, jadi sisi miringnya di sini adalah akar 10. Berikutnya kita bisa menentukan nilai dari cos A. Ini akan sama dengan, nah, ingat di soalnya di sini diketahui bahwa A merupakan sudut lancip sehingga dia berada di kuadran 1. Karena berada di kuadran 1, maka nilai cos A-nya itu positif. Nah, selanjutnya ingat bahwa cos itu merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya 3 per sisi miringnya adalah akar 10. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai dari cos 2A menggunakan rumus 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, mau pakai rumus yang mana aja bisa ya. Kemudian di sini 2 cos kuadrat A itu sama dengan 2 dikalikan dengan cos kuadrat A, cos A-nya itu adalah 3 per akar 10, jadi cos kuadrat A-nya itu 3 per akar 10 kuadrat, dikurangi dengan 1 sama dengan 2 dikalikan dengan 3 per akar 10 kuadrat itu 9 per 10,
dikurangi dengan 1. 2 kali 9 per 10 itu 18 per 10, jadi 18 per 10 dikurangi 1. Kita samakan penyebutnya, jadi 18 per 10 dikurangi 10 per 10. Hasilnya sama dengan 8 per 10. Nah, jadi nilai cos 2A itu hasilnya akan sama dengan 8 per 10. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi rumus trigonometri sudut rangkap. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.